Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma shalli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul azizul karim wa ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdi ibn Abdurrahman Abdi ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Rawahu al-Bukhari. Saudaraku, di puasa yang ke-16 kali ini kita alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk selalu melaksanakannya, dan mudah-mudahan taufik dan hidayah, inayah diberikan oleh Allah kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita berbicara tentang bab puasa. Kita baca daripada bukunya Fikih Islam, Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan berbagai permasalahan, yang ditulis oleh Ustadz Dr. Nus Muhammad Saifullah Al-Aziz S, penerbit Surabaya. Yang pertama kita baca bahas tentang pengertian dan dasar hukum puasa. Pengertian dan dasar hukum puasa. Puasa menurut arti bahasa adalah menahan diri. Sedangkan menurut syara ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Karena perintah Allah semata-mata dengan disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Jadi menurut bahasa, puasa itu adalah menahan. Kadar-kadar menahan. Menahan kita ingin melaksanakan sesuatu hal yang tidak baik, ditahan, itu nama puasa. Menahan kita mau minum, itu sama dengan puasa. Tapi menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa bulan Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima, syahadat, sholat, puasa, hadis. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Puasa bulan Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang lima, ya bukan yang kelima, yang lima. Diwajibkan pada tahun 11 Hijriah. Jadi diwajibkannya 11 Hijriah. Ya, 11 Hijriah yaitu tahun kedua sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Tahun kedua setelah hijrah Rasul baginda Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hukumnya fardhu ain. Fardhu ain itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Dilaksanakan atau mendapatkan pahala, ditinggal mendapatkan siksa. Atau tiap-tiapmu muqallad atau balik berakal, ya. Dasar hukumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul azizul karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Quran surah Al-Baqarah 183. Sabda Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibina atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi syahadat tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, haji ke Baitullah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu, pengertian dan dasar hukum puasa. Yang kedua, ada tata cara pelaksanaan puasa. Bagaimana tata cara pelaksanaan puasa? Untuk melaksanakan puasa secara benar dan sah, terdapat beberapa syarat dan rukun yang dianjurkan oleh syara, yaitu syarat-syarat wajib puasa adalah yang pertama, Islam. Jadi orang tidak Islam tidak sah untuk melaksanakan puasa. Yang kedua, balik dan berakal. Anak-anak belum diwajibkan berpuasa, tetapi apabila kau kuat mengerjakan, boleh diajak berpuasa sebagai latihan. Yang kedua, balik dan berakal. Ciri balik ya, kalau laki-laki adalah sudah mimpi jima, yang perempuan sudah haid. Yang ketiga, suci dari haid dan nipas khusus bagi wanita. Yang nipas atau haid haram berpuasa, tidak boleh. Yang keempat, puasa ada kekuatan, kuat melaksanakan puasanya. Puasa di sini artinya tidak sakit dan bukan yang sudah tua. Jadi kalau yang sudah tua, kalau puasa bisa mahnya kambuh, tidak boleh berpuasa. Orang sakit dan orang tua, mereka ini boleh tidak berpuasa, tetapi wajib membayar fidyah. Bayar fidyah. Yang B, syarat sahnya puasa. Ya. Syarat sah puasa adalah yang satu, Islam. Yang kedua, tamjid, artinya orang atau anak-anak yang dapat membedakan antara baik dan buruk. Kalau ada orang sudah tahu antara ini baik dan buruk, berarti dia sudah tamyiz, sudah baligh. Ya. Terus yang ketiga, suci dari haid, dari nipas. Wanita yang sedang haid dan nipas tidak sah berpuasa, tetapi wajib qada pada waktu yang lain sebanyak hari yang ia tinggalkan. Kalau haid 5 hari atau 7 hari, berarti 7 hari berpuasa. Yang keempat, tidak di dalam hari yang dilarang untuk berpuasa, yaitu di bulan Ramadan. Seperti itu. Yang C, rukun puasa. Satu, niat mengerjakan puasa. Niat tersebut dilakukan di malam hari. Sudah terbenam matahari sampai terbit fajar. Niat itu diucapkan di dalam hati, yaitu berniat untuk mengerjakan puasa Ramadan pada esok harinya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardu sahri Ramadan, hadis sanati lillahi ta'ala. Contoh seperti itu. Yang kedua, menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang D, sunat puasa. Disunatkan bagi orang yang sedang menjalankan ibadah puasa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyegerakan berbuka bila waktu telah tiba. Jangan ketika sudah bedug maghrib contohnya ya, jadi tidak buka puasa. Minimal dengan sebiji kurma contohnya ini ya, kurma ya, kurma, atau dengan boleh dengan madu gitu ya, ini ya, madu boleh. Menyegarkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran, rawahu at-Tirmidzi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku yang amat aku suka adalah yang menyerahkan berbuka. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, jadi Rasul baginda Muhammad SAW menyukai pada orang yang ketika berbuka puasa dipercepat. Yang kedua, makan sahur dan mengakhirkannya. Sabda Nabi Muhammad SAW, kalau sahur mengakhirkan contoh setengah 4 lah atau jam 4, contohnya imsak setengah 5. La tazalu ummati bi khairi ma ajilu al-fitra wa akhru as-sahur. Ya. Umatku selalu dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka atau setelah masuk waktu maghrib dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ketiga, berbuka dengan makanan manis seperti kurma, ya. Sunat dengan kurma, ya, sunat, ya, tuh. Dengan kurma seperti kurma atau lainnya, madu boleh, atau minum air boleh. Sabda Nabi Muhammad SAW, idza kana shaiman lam yusalli hatta yu'ta bi rutbin aw ma'in fayakulu aw yashrabu, wa idza kana fi syitami lam yusalli hatta ya'tiyahu bi tamrin aw ma'in. Rawahu Ibnu Hibban. Bila Nabi sedang berpuasa, bila beliau tidak mengerjakan sholat sebelum makan makanan yang basah atau minum air pada musim kemarau, tidak mengerjakan sholat sebelum makan kurma atau minum air. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, berdoa ketika berbuka seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu zahabaz zam'anu zama'u wa abtalaitu wa batallatil uruku wa sabatil ajru. Ya Allah, karena Engkau saya puasa dan dengan rezeki pemberian Engkau saya berbuka. Seperti itu. Dengan telah hilang dan urat-urat telah minum dan mudah-mudahan pahala ditetapkan. Seperti itu. Yang kelima, sunnah berpuasa memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Sabda Nabi Muhammad SAW, man aftara shaiman falahu ajrun shaimin wala yankusu min ajrin shaimin sayun. Barang siapa yang memberi makanan untuk orang yang berbuka puasa, maka ia mendapat pahala sebanyak pahala orang yang puasa itu, tidak kurang sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keenam, berbanyak sedekah selama bulan suci Ramadan. Yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya serta mengajarkannya kepada orang lain. Sunat, ya, hal yang membatalkan puasa: satu, makan dan minum dengan sengaja. Minum dan sengaja, kalau tidak sengaja seperti terlupa, tidak membatalkan puasa. Sabda Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah SAW, man naziya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma fa innama at'amuhu Allahu wa saqahu, muttafaq alaihi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang lupa padahal ia sedang berpuasa, lalu ia makan atau minum, maka teruskanlah puasanya, sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah yang tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Sabda Nabi SAW, muntah sengaja itu yaitu pakai tangan gini-gini gitu kan, itu muntah sengaja. Man dara'atul qa'u wa huwa shaimun falaysa alaihi qida'u wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Rawahu Musnad al-Arba'ah. Barang siapa yang muntah tidak sengaja dan ia sedang berpuasa, maka ia tidak usah mengganti. Barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaklah ia mengganti. Hadis riwayat Ashabus Sunnah. Yang ketiga, beragama atau bersegama atau mengadakan hubungan seksual. Barang siapa yang bersegama atau mengadakan hubungan seksual pada siang hari di bulan Ramadan, maka batal puasanya dan harus mengganti pada hari lain serta membayar kifarat dengan salah satu dari 3 hal, yaitu: satu, harus memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, atau B, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mau ya harus, mampu ya harus. C, memberi makanan 60 orang miskin dengan makanan yang mengenyangkan 3/4 liter untuk setiap orangnya. Yang keempat, sengaja mengeluarkan sperma dengan cara bersentuhan dengan wanita atau dengan cara lain. Yang kelima, keluar dari haid atau nifas. Yang keenam, gila apabila seorang terkena penyakit ingatan atau pada siang hari, maka batalah puasa. Yang pantah berbuka puasa bagi orang yang berhalangan. Itu ya.
Orang-orang yang dalam keadaan tertentu diperbolehkan untuk berbuka puasa sebagai rukhsah keringanan untuk adapun orang yang diberikan keringanan adalah sebagai berikut. Orang yang sakit tidak kuat berpuasa atau bila berpuasa khawatir penyakitnya akan bertambah parah, diberikan keringanan untuk berbuka puasa tetapi harus mengganti pada hari lain. Jadi kalau takutnya sakit kambuh boleh. Yang kedua, bagi orang yang dalam berperjalanan jauh aw ala safarin aw pamangkana maridon aw ala sarifarin, sakit atau dalam keadaan bepergian. Yang ketiga, orang yang sudah tua, ya boleh. Yang keempat, wanita-wanita hamil atau wanita yang sedang menyusui, takutnya susunya saat, boleh. Dibolehkan tidak berpuasa. Terhadap mereka diwajibkan membayar fidyah dengan memberi makanan kepada orang miskin. Tetap sebagai ulama berpendapat bahwa mereka diwajibkan mengodok pada hari yang lain dan tidak membayar fidyah. Yang ketiga, macam-macam puasa dan hukumnya. Puasa ada dua macam, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa yang wajib dijalankan sebulan penuh pada bulan Ramadan, yang merupakan salah satu dari rukun nazar Islam yang 5. Puasa yang dalam kategori wajib adalah puasa nazar. Sedangkan puasa sunnah ialah puasa yang dianjurkan atau sering diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wajib yaitu puasa pada bulan Ramadan tiap-tiap tahun, puasa nazar dan puasa kifarat. Yang kedua, sunnat yaitu berpuasa dianjurkan Nabi seperti puasa setiap hari Senin dan Kamis setiap tanggal 13, 14 dan 15 pada tiap bulan Hijriah. Puasa pada tanggal 19 Dzulhijjah, ya, dan sebagainya. Yang ketiga, makruh, yakni puasa seperti pada hari Syak atau ragu, yaitu tanggal 29 dan 30 Sya'ban, seperti itu. Yang keempat, haram, ya. Ada puasa yang haram, yaitu puasa yang dilaksanakan pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Tidak boleh berpuasa, haram. Haram itu dilaksanakan mendapatkan siksa dan ditinggal mendapatkan pahala. Yang keempat, macam-macam puasa sunat. Puasa sunat atau puasa yang dianjurkan oleh Nabi dan juga sering diamalkan oleh beliau adalah satu, puasa pada hari Senin dan Kamis, ya. Pada setiap hari Senin dan Kamis kita disunatkan berpuasa. Hal ini berdasarkan pada hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamal isnaini wal khamis, rawahu Tirmidzi. Aisyah berkata, Nabi SAW memiliki puasa pada setiap hari Senin dan Kamis, hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, puasa pada bulan tanggal 13, 14 dan 15 bulan Qamariyah, puasanya Nabi Adam. Puasa pada hari ini tersebut puasa Haidul Ahad. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW an Abi Dzarri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ya Aba Dzarri idza sumta minas syahri salasata pasum salasata asyrata wa arba'a wa asyrata wa khamsa wa asyrata, rawahu Ahmad wa Nasa'i. Abu Dzar berkata, Rasulullah SAW bersabda, hai Abu Dzar, apabila engkau hendak berpuasa 3 hari dalam sebulan, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14 dan 15, hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Yang ketiga, puasa pada bulan Sya'ban. Setiap bulan Sya'ban kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengeriakan atau mengerjakan puasa. Sabda Rasulullah SAW an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aita Rasul sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qas illa syahra Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahri aksar minhu siyaman fi Sya'ban, rawahu al-Bukhari wal Muslim. Aisyah radhiyallahu berkata, saya tak melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan saya tidak melihat beliau berpuasa pada bulan lain paling banyak daripada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4, puasa pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Pada setiap tanggal 10 Muharram dianjurkan kepada kita untuk mengerjakan ibadah puasa. Sabda Nabi Muhammad SAW an Abi Qatadah, yang artinya Abu Qatadah berkata, Rasulullah SAW bersabda, puasa pada hari Asyura itu menghapuskan dosa tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim.
Ya, jadi berpuasa di bulan Syaban, Rasulullah berpuasa di hari Asyura, ya sama dengan puasa menghapuskan dosa setahun, ya di dosa tahun yang lalu. Yang kelima, puasa pada hari Arafah. Puasa pada hari Arafah adalah puasa sunnah yang dilaksanakan bagi umat Islam untuk dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kecuali orang yang sedang menunaikan ibadah haji, orang yang sedang menunaikan ibadah haji tidak disunatkan berpuasa pada hari Arafah. Sabda Nabi Muhammad SAW, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saumun Arafata yukaffiru sanataini madiyata wa mustaqbilatan." Rawahu Muslim. Abu Qatadah radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, puasa Syawal. Rasulullah SAW menganjurkan agar umat Islam mengerjakan ibadah puasa selama 6 hari pada bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawwalin kana kasyamid dahri. Abu Ayyub radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian ia ikut dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, mendapat pahala seperti puasa 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, puasa yang diharamkan. 15 menit lagi untuk menjelang berbuka puasa. Yang belum siap-siap kita berbuka puasa, siap-siap persiapanlah berbuka puasa. Puasa yang diharamkan. 1. Puasa pada tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Larangan ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW naha an siyami yaumaini yaumal adha wa yaumal fitri. Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW mencegah puasa pada 2 hari raya, yaitu hari raya Kurban dan hari raya Idul Fitri. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, hari tasyrik selama 3 hari, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi an Nubaisatal Huda yali radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah SAW, ayyamu tasyrik ayyamu ikli wa syarabin wa dzikrillah azza wa jalla. Rawahu Muslim. Ubaidah Allah berkata, Rasulullah SAW bersabda, hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum serta mengingat Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, puasa wisal bersambung atau hari yang satu dengan hari yang lain tanpa diselangi dengan berbuka seperti puasa 3 hari 3 malam atau 7 hari 7 malam berturut-turut tanpa berbuka. Haram. Yang keenam, puasa yang dimakruhkan. 1. Hari Jumat kecuali kalau sudah berpuasa pada hari sebelumnya. Sabda Nabi Muhammad SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kan Nabi SAW qala la tahussu al-lailatal jum'ati bi qiyamin min bainil layali wa la tahussu yaumal jum'ati bi siyami min bainil ayyami illa ayyakuna bisaumin yasumuhu ahadukum. Rawahu Muslim. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, jangan kalian mengistimewakan malam Jumat untuk sholat atau daripada malam-malam lainnya, dan jangan kalian mengistimewakan hari Jumat untuk berpuasa daripada hari-hari lainnya, kecuali bagi seorang yang antara kalian yang kebetulan berpuasa pada hari itu. Hadis riwayat Muslim. Sabda Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah naha an siyami yaumaini yaumal adha wa yaumul fitri. Besok kita membahas tentang penetapan waktu puasa Ramadan dengan sah. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi kami, umumnya untuk kita semua. Kita sedikit membaca tentang syarat sahnya berpuasa. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berikan taufik dan hidayah. Saudaraku yang berbahagia, selamat berbuka puasa, selamat bersantap makanan takjil. Adzanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.